Selamat siang warganet seluruh Nusantara khususnya Kabupaten Bekasi. Kami tim Awam Media sedang berada di lokasi, salah satu lokasi yang akan dibangunnya pusat kuliner warcik warga Cikarang atau warung Cikarang, di mana saat ini kami sudah berdampingan dengan para pengurus, ketua LPM Kecamatan Karangbahagia dan pembina Kecamatan Karangbahagia, dan juga dengan salah satu tokoh pemuda yang mengonsep warcik kuliner ini menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dibangun rencananya. Yuk, mari kita akan berbincang sejenak. Selamat siang, Pak. Siang. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Sudarjat, atas nama Sudarjat, Ketua LPM Kecamatan Karangbahagia. Kami menanggapi spot-spot adanya warcik ya, warga Cikarang untuk usaha atau berjualan kecil maupun menengah untuk berjualan di daerah sini. Saya sangat mensupport sangat sekali, karena kenapa? Keluhan-keluhan di masyarakat khususnya warga Kecamatan Karangbahagia mengeluh masalah pedagang kecil keliling. Intinya dalam arti kata, ada wacana seperti kayak gini, kami warga LPM Kecamatan Karangbahagia sangat mensupport sama sekali. Itu tujuan saya. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih banyak. Oke, kita pun didampingi oleh satu ketua pembina LPM Kecamatan Karangbahagia. Ya, selamat siang, Pak Adi. Selamat siang. Ya, Pak Adi, dengan adanya wacana yang akan dibangun kuliner warcik, ya, warung Cikarang atau warung Cikarang di Pasar Anatama ini, Pak. Iya. Tanggapan Bapak seperti apa sih, Pak? Waduh, masalah tanggapan saya sangat setuju sekali, sangat positif. Adanya warcik akan membuka suatu peluang income, pendapatan. Tetapi harapan kami adalah pemerintah harus dapat membantu ini. Karena apa? Dengan adanya warcik, artinya kita membuka peluang. Warga kita bisa berjualan, warga kita bisa membawa hasil industrinya sendiri ke sini, mengenalkan. Dan harapan kita semua bersama-sama agar ini sebagai suatu langkah awal bagaimana kita mendeklarasikan, menyatakan untuk membuat kenal orang di luar sana. Inilah produk kita, income kita bertambah. Itu aja harapan kami. Dan harapan saya juga pribadi adalah pemerintah bisa bantu ini. Itu saja dulu, Bang. Semoga warcik ini tetap akan maju ke depan dan ke depan. Oke, yang terakhir, Pak. Dengan adanya warcik ini sebenarnya kuliner, Pak, ya? Ya, kuliner. Yang dikemas dengan food court, Pak, ya? Betul. Yang akan dibangun dengan desain-desain bangunan yang unik dan Betul. menyatu pada alam, ini pada destinasi wisata seperti itu. Nah, untuk LPM sendiri, Pak, ya, dukungannya kepada warcik ini, apakah memang LPM nanti terkait di dalamnya atau seperti apa sih? Harapan kita bukan hanya sebagai terkait di dalam, tetapi kita melebur, Bang. Artinya sama-sama semua, karena LPM itu bicara pemberdayaan. Nah, kita semuanya ada warga, jadi kita semua harus berdaya. Artinya semua harus aktif, semua harus bergerak. Itu saja. Jadi tidak hanya sekedar kita memperkenalkan, tetapi kita juga di dalamnya membaur dan melakukan satu aksi gitu. Baik, terima kasih, Pak Adi. Terima kasih, Bang. Tanggapannya. Sama, ya. Oke, kita juga ditemani oleh tokoh dari pemuda Cikarang dan Karangbahagia ini, Bang Edi Ismail, yang selaku pengonsep warcik yang bernuansa di destinasi wisata. Yuk kita tanya konsepnya seperti apa sih. Baik, selamat siang, Bang Edi. Siang, Pak Darmo. Ya, Bang Edi, ada konsep dan ada wacana akan membangun warcik di Pasar Anatama ini. Sebenarnya konsep yang Anda tawarkan seperti apa sih, Bang Edi? Apakah memang ada kelebihan atau ada yang lain daripada pasar tradisional atau KP-KP seperti itu? Ya, konsep saya sih awalnya gini, kita pengen membuka peluang usaha yang sekelas resto, modern lah. Jadi untuk memfasilitasi pedagang-pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di pinggir jalan, di trotoar, taman, itu menurut saya nggak layak lah. Jadi konsep saya di sini untuk mengkoordinir pedagang-pedagang kaki lima untuk mempunyai tempat yang layak untuk usaha, dan pengunjung dan penikmat makanan kuliner ya, dengan adanya tempat kita mungkin bisa nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang kita adakan di konsep kita ini. Oke, baik. Seperti KP-KP atau konsepnya, atau memang saya dengar infonya ini akan menggunakan salah satu bangunannya itu
unik yaitu pakai bambu Pak. Nah, itu desainnya seperti apa sih dan menyatu alam seperti apa begitu? Ya di sini sih sebenarnya saya terpikir oleh kenapa sih ya untuk bambu gitu. Di sini kita pakai bambu karena kalau bambu itu unik Pak. Jadi suasana bambu itu membaur dengan suasana alam. Karena bambu sendiri kan bisa apa kasarnya kualitasnya bisa membandingi semacam-macam kelas resto. Jadi konsep kita pakai bambu itu benar-benar ya emang konsep dasarnya kita pakai bambu. Jadi harus seluruh bangunan, furniture, terus sampai perabotannya itu dari bambu Pak. Oke baik. Sebenarnya mari nanti destinasi wisatanya seperti apa Pak? Apakah ada semacam kolam atau ada apa? Yuk kita pantau yuk sambil berjalan. Boleh Pak, siap. Nah, insya Allah sih ini bakalan kita jadikan media untuk food courtnya. Dan di situ kan ada sawah kosong. Nanti kita jadikan untuk view foto buat orang yang berkunjung dari food court bisa ambil foto suasana alam pedesaan sawah lah. Ya rencananya berapa stand di sini? Rencana yang sudah itu. Kalau rencana yang udah kita gagal itu 30 stand Pak, 30 booth. Jadi untuk makanan itu ada 30 jenis makanan bahkan lebih.